Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Varianti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan yang saya banggakan teman-teman kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Namun sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Hatika, nomor induk mahasiswa 19651. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pertama-tama kita akan membahas biaya per unit. Jadi biaya per unit adalah total biaya dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya biaya per unit bagi perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit untuk mengidentifikasi nilai dari unit jasa yang akan dihasilkan atau dijual. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya biaya per unit bagi perusahaan manufaktur. Jadi biaya per unit penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting seperti pengajuan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke informasi biaya per unit, yang dimana untuk menghasilkan informasi biaya per unit dibutuhkan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan juga pembebanan biaya. Selanjutnya kita masuk ke kalkulasi. Jadi kalkulasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalkulasi biaya aktual yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan dalam produksi untuk menentukan biaya per unit. Selanjutnya ada kalkulasi biaya normal yang mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Kalkulasi biaya aktual dan normal. Terdapat juga kalkulasi biaya produk tradisional, yang dimana kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk dalam sistem biaya tradisional. Hanya penggerak aktivitas tingkat unit digunakan untuk membebankan biaya kepada produk, penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan overhead kepada produk melalui penggunaan tarif pabrik secara menyeluruh atau departemental. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang pertama, unit yang diproduksi, yang kedua, jam tenaga kerja langsung, yang ketiga, satuan mata uang tenaga kerja langsung, yang keempat, jam mesin, yang terakhir ada bahan langsung. Selanjutnya kita masuk ke tarif pabrik menyeluruh. Jadi, untuk tarif pabrik menyeluruh, biaya overhead pertama-tama diakumulasikan dalam satu kelompok besar secara menyeluruh atau pembebanan biaya tahap pertama. Biaya overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, pembebanan kepada kelompok dilakukan dengan sangat akurat. Pada tahap ini, objek biaya adalah pabrik dan penyelusuran langsung digunakan untuk membebankan biaya pada kelompok pabrik secara menyeluruh. Biaya diakumulasi pada kelompok ini. Kita lalu menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak, tingkat unit, yang biasanya adalah jam tenaga kerja langsung. Maka pada tahap kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan setiap produk. Jadi, tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu digunakan untuk membebankan biaya overhead ke produksi setelah aktivitas produksi aktual terjadi. Total overhead yang dibebankan ke produksi aktual pada setiap waktu disebut overhead yang dibebankan. Selanjutnya kita masuk ke biaya produk per unit, yang dimana biaya produk per unit merupakan penjumlahan dari biaya utama atau primer cost, terdiri dari bahan dan tenaga kerja langsung dan overhead. Biaya per unit dapat dihitung dengan menambahkan biaya utama atas produk ke biaya overhead yang dibebankan, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi. Selanjutnya kita masuk ke tarif departemental, yang dimana dasar pemikiran untuk tarif departemental adalah sederhana. Beberapa dokumen produksi mungkin lebih insentif overhead dibandingkan departemen produksi lainnya. Oleh sebab itu,
yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen dengan intensif overhead akan dibebankan biaya overhead yang lebih besar daripada departemen yang menghabiskan waktu lebih dikit. Selanjutnya kita masuk ke konsep karakteristik biaya pesanan. Jadi, konsepnya yaitu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerja, kontrak, atau tumpukan produk yang spesifik. Karakteristik biaya pesanannya yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian masing-masing pesanan. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit dipesan. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya, kita masuk ke kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan yang pertama, masing-masing pesanan, pekerjaan atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukannya penentuan harga pokok pesanan secara individual. Yang kedua, biaya produk harus dipisahkan ke dalam dua golongan. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Dan yang terakhir, harga pokok pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Itulah syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Selanjutnya, pencatatan biaya bahan baku atau disingkat dengan BBB. Jadi, di dalam pencatatan ini dibagi dua prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan pembelian bahan baku yang dimana jurnalnya persediaan bahan baku pada hutang dagang atau kas. Selanjutnya, proses pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual. Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang memerlukannya. Jurnalnya adalah barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja. Yang pertama, jam kerja total selama periode kerja tertentu, dan yang kedua, jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Jurnal untuk pembagian upah yang pertama, barang dalam proses atau biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pencatatan biaya overhead pabrik atau BOP. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan berupa pemakaian persediaan spare part dan supplies pabrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tak langsung. Yang keempat, biaya yang ditimbulkan akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan yang terakhir, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dasar pembebanan BOP yaitu satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, pencatatan BOP dibebankan kepada produk yang dimana jurnalnya barang dalam proses atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan. Jurnal penutupannya yaitu biaya overhead dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, pencatatan produk selesai, yang dimana persediaan produk jadi pada barang dalam proses atau biaya bahan baku, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses, biaya overhead pabrik. Selanjutnya, arus biaya. Jadi, arus biaya adalah biaya proses serupa dengan arus biaya menurut kalkulasi biaya pesanan. Bahan baku dibeli dan didebit ke bahan baku. Bahan langsung yang digunakan dalam produksi, tenaga kerja langsung, dan overhead dibebankan ke akun barang dalam proses.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.